Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar bab 5 semester 2 materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 7. Nah, dalam pertemuan pertama kali ini kita akan belajar dua indikator. Nah, bab 5 ini mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Indikator yang kita pertama adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian indikator yang kedua adalah memahami pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan, yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia dibekali oleh Tuhan akal pikiran. Nah, sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, kita mempunyai akal pikiran, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian, manusia di dalam dirinya ada dua sisi. Yang pertama, manusia sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk pribadi, setiap manusia punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Kemudian, dalam menentukan atau dalam menggapai harapan atau cita-cita atau keinginannya tersebut, manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, yang disebut manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia dalam kehidupannya selalu bekerja sama, selalu berinteraksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tahu bahwa negara kita, bangsa kita merdeka ini melalui perjalanan yang cukup panjang. Indonesia mengalami penjajahan yang cukup lama. Nah, kemerdekaan yang kita dapat ini adalah melalui suatu proses adanya kerjasama. Nah, kerjasama yang dilakukan oleh para pahlawan, ya, ini menghasilkan suatu kemerdekaan yang bisa kita dapat. Nah, kerjasama ini juga dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, pembangunan nasional yang hendak dicapai bangsa Indonesia melalui kerjasama ini tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tepatnya dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Ada 4 tujuan negara yang hendak dicapai melalui kerjasama, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu merupakan salah satu kerjasama yang dilakukan oleh negara bersama dengan warga negaranya untuk mengisi pembangunan nasional. Kemudian apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, negara kita dengan semangat kerjasama sudah mengakar sejak zaman nenek moyang. Nah, contoh kerjasama yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan adalah gotong royong. Di daerah-daerah di Indonesia banyak sekali istilah gotong royong. Contohnya, subak. Subak adalah istilah gotong royong dari daerah Bali. Kemudian ada gugur gunung, itu dari daerah Jawa. Kemudian ada Mapalus dari Minahasa. Kemudian ada Manunggal Sakato dari Sumatera Barat. Nah, itu merupakan contoh-contoh gotong royong yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama tanpa pamrih, dilakukan secara sukarela, kemudian dilakukan sesuai dengan kemampuan kita.
dan hasilnya bisa dinikmati secara bersama-sama. Nah, kerjasama atau gotong royong tadi di negara kita ini merupakan salah satu perwujudan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, karena apa? Dengan bekerja sama ini bisa membina persatuan dan kesatuan bangsa. Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat atau budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong tersebut didorong atas rasa kesadaran. Ada beberapa hal yang mendorong adanya gotong royong. Yang pertama adalah kesadaran bahwa manusia membutuhkan bantuan orang lain, atau manusia tadi sebagai makhluk sosial dalam hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Kemudian hal yang manusia dapat hidup sewajarnya apabila manusia tersebut berada di tengah-tengah manusia yang lainnya, atau manusia bisa dikatakan hidup dengan wajar apabila kita berada di tengah-tengah manusia. Contohnya, kita tahu seperti Tarsan. Tarsan hidup tidak di tengah-tengah manusia, maka perilaku Tarsan tidak seperti perilaku manusia pada umumnya. Nah, demikian tadi mengenai pengertian kerjasama dan arti penting kerjasama. Kita nanti akan bertemu lagi dalam video berikutnya, yaitu kita akan mempelajari kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih, selamat pagi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat belajar.